Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fainizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan untuk Kiai Faiz, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait apakah darah termasuk najis. Nah Kiai, nah darah ini apakah termasuk kategori najis sebetulnya Kiai dan seperti apa? Darah itu secara prinsipnya najis. Darah apapun itu semuanya semuanya najis ya. Baik yang keluar dari manusia atau yang tidak keluar dari manusia, dari hewan, itu dihukumi juga adalah najis gitu loh. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati kan terkait interaksi kita dengan darah. Orang bertanya, memang manusia berinteraksi dengan darah? Iya, misalnya nyamuk. Kita kadang-kadang kan ada nyamuk kita tepok tuh, begitu kita tepok kan pasti di situ ada darahnya. Atau bisa jadi di daerah dengan tingkat kelembapan tertentu, bibir kita menjadi kering misalnya, kemudian kita tanpa sengaja menggigit kekeringan itu kita cabut, kemudian keluar darah. Darah-darah seperti ini yang jumlahnya sangat kecil atau keluar dari binatang yang darahnya tidak ngalir itu diampuni. Itu namanya najis yang ma'fu anhu. Ma'fu itu dimaafkan. Anhu dari najis itu. Itu dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit terkait dengan darah tersebut. Atau misalnya muntah. Ada ulama yang berpedoman kan muntah itu kalau yang sudah keluar dari perut itu kan dihukumi najis. Tetapi kalau jumlahnya masih sedikit itu dihukumi tidak najis. Pertanyaannya, sedikitnya itu berapa ukurannya? Ini subjektivitas. Ya, kalau kita katakan dalam banyak contoh dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, ya darah itu yang diampuni, tidak dihukumi najis, kayak kita mematikan nyamuk. Tentu jumlahnya sedikit. Tapi ada dalam mazhab lain dalam fikih itu yang dibatasi kayak uang logam. Selama kita tepok tepok itu mungkin lalat ya, yang besar, tapi lalat juga darahnya sedikit kan. Kalau itu sampai besar seukuran dari mata uang logam itu juga masih dihukumi, diampuni selama dari binatang seperti itu. Jadi misalkan kayak kita sedang sholat begitu ya Kiai ya, misalkan di udara dingin sedang berjamaah terus tadi kan Kiai katakan bibirnya pecah terus akhirnya keluar darah, itu tidak membatalkan, berarti bukan najis ya Kiai? Tidak membatalkan, bukan najis. Atau dia masih ada di dalam mulut. Seperti orang yang habis ada tindakan tertentu gigi, terkait misalnya, gigi, sudah kering kan, biasanya kan dikasih alkohol atau sesuatu yang dingin untuk menyumbat. Tapi misalnya dalam rentang waktu 6 jam setelah itu dia sholat, dia kelihatan tuh. Darahnya itu keluar, masih ada di dalam, tidak keluar dari mulut, ya. Kemudian tertelan misalnya, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau kemudian mengalir nih Mbak Eva, dalam jumlah yang banyak, maka dihukumi dia darah yang najis. Gitu. Berarti batal sholatnya itu ya sholatnya. Tapi kalau kayak sariawan tergigit kemudian mengeluarkan sedikit darah, itu tidak batal sholatnya walaupun kemudian keluar dari mulutnya. Misalkan orang yang baru kecelakaan begitu Kiai, kemudian dia mau sholat, nah misalnya ada luka di dalam tubuhnya, nah itu lumayan besar begitu. Jadi kalau memang darahnya masih banyak itu juga tidak bisa melakukan terlebih dahulu. Tetapi kalau beset kayak luka misalnya Mbak Eva, kan ada luka itu yang kelihatan merah, tapi dia tidak ngalir, maka itu dihukumi suci. Nah untuk membersihkan najis dari darah ini seperti apa sebetulnya? Yang pertama air. Air, tetapi kita bedakan antara bersih dengan suci. Kalau menggunakan air langsung Mbak Eva, kadang-kadang lama. Terutama darah yang sudah mengering dan menempel. Kan efektifnya pakai alkohol tuh.
Ya, kita bersihkan dulu, baru kemudian kita sucikan. Jadi para pemirsa, terkait dengan najis-najis yang boleh jadi tidak mudah untuk dihilangkan, itu saya lebih condong kepada ajaran guru saya yang mengatakan bersihkan dahulu, baru sucikan. Jadi kita membersihkan kan bisa pakai alat apa saja. Bisa Misalnya juga tisu basah, sabun atau ya apa sabun, ya, itu untuk lebih baju bersih. gitu ya. Nanti kalau kita yakini kan tisu basah tidak mensucikan, Iya. baru kemudian kita guyur dengan menggunakan Air air. yang mengalir. Nah, ini juga berlaku Mbak Eva, misalnya luka. Luka yang sudah kita tutup dengan apa ini Perban plester gitu ya. misalnya, kemudian kelihatan keluar sedikit, itu juga dihukumi tidak membatalkan sholatnya selama itu dalam luka yang terjaga oleh apa ini Perban perbannya. atau plester begitu Iya, ya Kiai ya. iya. Oke, baiklah. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal istilah fardu kifayah yang memang Ya. menjadi salah satu jenis hukum Islam begitu ya Iya, Kiai iya, ya. iya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah ini Iya. sekarang kita bedah nih. Iya. Sebetulnya apa fardu kifayah ini Kiai? Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Kewajiban yang Allah bebankan kepada komunitas atau kelompok tertentu. Nanti lawan dari fardu kifayah namanya fardu ain. Itu ada beban kewajiban secara individu, secara personal. Jadi kalau kayak sholat duhur, buat saya, buat Mbak Eva, itu namanya fardu ain. Oke. Tidak bisa karena Mbak Eva udah sholat duhur, saya wakilkan Mbak Eva ya. Saya tidak sholat, nggak bisa. Tapi ada kewajiban ini sedari awal. Allah bebankan itu kepada komunitas. Contohnya apa? Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak menjadi kewajiban perorangan. Per orang ya. Tapi menjadi kewajiban kelompok masyarakat. Kalau dalam tatanan Indonesia misalnya bisa jadi tatanan satu RT Mbak Eva. Atau satu masjid. Kan ada orang tuh kalau Jumatan rumah sana sampai rumah sana pasti masjidnya itu. Nah maka sejauh radius ini ada jenazah meninggal, kalau sudah ada yang mensolati dalam kelompok tersebut, maka saya tidak lagi wajib. Itu namanya fardu kifayah. Misalnya menjawab salam. Kalau saya diberi salam sama orang sedang sendiri, maka saya punya kewajiban untuk menjawab salam itu. Tapi kalau orang tadi memberi salam kepada kita sebagai kelompok, kita sedang bersepuluh orang misalnya, ada orang bilang assalamualaikum, tiba-tiba teman kita jawab waalaikumsalam, maka kita sudah tidak lagi wajib untuk menjawab salam tersebut. Ini namanya fardu kifayah. Oh, jadi artinya kewajiban yang kemudian bisa diwakilkan oleh Kepada orang lain orang gitu ya lain. Kiai ya. Iya. Nah, jenis-jenis fardu kifayah itu apa saja Kiai? Tadi Kiai sudah Ada katakan sholat jenazah misalnya. Mengurus jenazah termasuk ya Kiai berarti ya. Misalnya. Terus menjawab salam. Atau ada yang berkaitan dengan sosial. Belajar Mbak Eva. Misalnya nih ya, di satu kampung itu nggak ada yang jadi dokter. Gitu loh. Maka nanti masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kesehatan. Saya misalnya punya uang yang cukup untuk menyekolahkan anak saya ke fakultas kedokteran misalnya. Maka hukum anak saya belajar kedokteran, anak saya mau, anak saya mampu, punya nilai yang bisa untuk daftar ke fakultas kedokteran, saya mampu membiayai, maka buat saya itu menjadi fardu Mbak Eva. Saya wajib. Karena kalau anak saya tidak saya sekolahkan ke fakultas kedokteran, maka satu kampung ini dapat dosa semua. Kalau nanti mereka ada yang sakit, siapa yang mengobati? Ini namanya fardu kifayah. Itu berlaku pada dimensi sosial lainnya. Misalnya satu kampung nih, jadi dokter ada, insinyur ada, ustadz nggak ada. Nah, maka harus ada orang yang menyekolahkan anaknya ke pesantren agar mereka nanti bisa mendapatkan pencerahan dari sini. Itu namanya fardu kifayah. Jadi tidak selalu melulu soal syariah sebetulnya Tidak fardu semua kifayah soal ya. syariah, tetapi semua yang membentuk kelestarian hidup manusia. Contoh gini Mbak Eva, memilih pemimpin. Saya kan nggak wajib jadi presiden. Tapi kalau seorang se-Indonesia nggak ada yang mau jadi presiden, negara ini bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Kalau negara ini nggak berdiri, ya berarti nggak ada menteri. Kalau nggak ada menteri, nanti yang menentukan awal Ramadan siapa? Iya. Yang mengurus haji siapa? Dan banyak turunannya kan. Maka ketiga misalnya tidak ada orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin, saya jadi RT itu jadi wajib Mbak Eva.
kalau saya punya kemampuan. Kenapa? Ini beban kolektif. Kalau semuanya nggak ada yang mau jadi RT, maka satu kampung itu berdosa. Karena nanti ada perjalanan hidup itu yang tidak bisa selesai. Kalau nanti misalnya mau bikin kartu identitas, Ya. KTP, kan pasti Pak Lurah minta surat pengantar. Ini benar enggak penduduk sini? Dari siapa? RT. RT-nya enggak ada. Maka dia terhambat bikin KTP. Kalau dia tidak punya kartu identitas, dia tidak punya kesempatan untuk dapat pekerjaan yang layak. Nanti ada program BPJS, ada macam-macam. Itu kan basisnya KTP. Iya. Terhambat hidup dia. Oke. Jadi Mbak Eva, menjadi RT itu pahalanya besar. Menjadi RW itu pahalanya besar. Iya, iya, Menjadi iya. presiden itu pahalanya besar. Kalau dia benar gunakan jabatannya. Oke, baiklah, baiklah Kiai. Kiai, kita akan lanjutkan dengan topik Baik. lain Kiai. Ini kita mau bahas soal puasa wisol Kiai. Puasa wisol. Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, kita akan bedah Iya. lebih lanjut lagi. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.